Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Akni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu. Dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Dan tak ketinggalan pula kepada teman-teman saya yang senasib seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan penelitian kualitatif bab 7 dengan judul Menyusun Rancangan Penelitian Kualitatif. Pekerjaan awal yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah menyusun rancangan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, rancangan penelitian dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui. Menurut Moleong pada tahun 2004, mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif. Para ahli penelitian kualitatif mengingatkan kepada peneliti bahwa rancangan penelitian kualitatif berbeda dengan rancangan penelitian kuantitatif, terutama dari segi metodologis, di mana rancangan penelitian kualitatif sifatnya dan lebih fleksibel. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa asumsi utama, yaitu peneliti memfokuskan pada proses, kedua, memperhatikan pemaknaan terhadap suatu, yang ketiga, peneliti merupakan instrumen utama, yang keempat, melibatkan penelitian lapangan, yang kelima, bersifat deskriptif, harus memperhatikan proses, makna, dan pemahaman melalui kata atau gambar. Yang keenam, bersifat induktif dengan membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari data yang diperoleh. Dan yang ketujuh ialah fleksibel. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian kualitatif adalah proses yang terinci dan spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dalam bab ini kami akan membahas dua pembahasan. Yang pertama ialah langkah-langkah dalam merancang penelitian kualitatif. Dalam merancang penelitian kualitatif perlu dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu 1. Menemukan isu penelitian. Persoalan rumit pertama dalam penelitian adalah menentukan apa yang akan diteliti. Hal yang ingin diteliti bisa muncul dari teoritis, pragmatis, atau kedua-duanya. Yang kedua, menguraikan latar belakang penelitian. Mengapa peneliti memilih isu tertentu? Apa kegunaan penelitian tersebut untuk kepentingan praktis atau teoritis? Jadi, agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitiannya dengan baik, maka dia harus membekali diri dengan banyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang berdimensi praktis dan teoritis. Yang ketiga ialah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Bagi penelitian yang berangkat dari masalah faktual, maka masalah tersebut harus diidentifikasi. Identifikasi artinya merinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Kalau misalnya masalah menyangkut dengan partisipasi pada kelompok tani, maka peneliti harus menjelaskan secara rinci tentang masalah partisipasi tersebut. Yang keempat ialah menentukan tujuan dan kegunaan penelitian.
Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Yang kelima ialah menentukan landasan teori yang digunakan. Landasan teori adalah salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi keperpustakaan. Yang keenam ialah menyusun penelitian pendahuluan dan kerangka pemikiran. Penelitian pendahuluan atau studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Yang ketujuh, menentukan dimensi penelitian. Dimensi penelitian adalah operasi nasionalisasi variabel atau faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian dan digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Menurut Mardikanto pada tahun 2010, dimensi penelitian merupakan proses pengubah definisi nominal menjadi definisi operasional. Yang kedelapan ialah memilih metode penelitian. Setelah peneliti sangat memahami apa yang akan ditelitinya, maka hal yang paling penting dalam proses penelitian adalah menentukan bagaimana cara menelitinya. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, untuk menentukan metode penelitian perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ialah subjek penelitian dan pemilihan informan. Subjek penelitian adalah sumber informasi menurut Basori dan Suwandi pada tahun 2008 dan menurut Moleong pada tahun 1993 adalah orang yang paling paham mengenai apa yang sedang diteliti atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri, bukan oleh orang lain dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya yang sebelumnya tidak ada. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Yang ketiga, validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Yang keempat ialah teknik analisis data. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipatoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang terstruktur. Yang kedua adalah contoh rancangan penelitian. Di sini, contohnya itu harus berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Bab-babnya itu ada 3. Bab pertama itu berisi tentang pendahuluan, antara lain ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Yang bab 2 ialah landasan teori. Itu berisi tentang tinjauan pustaka, penelitian pendahuluan dan kerangka pemikiran, dan dimensi penelitian. Yang bab 3 ialah metode penelitian. Itu berisi tentang tempat dan waktu, jenis penelitian, subjek penelitian dan pemilihan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. Dan untuk halaman yang terakhir ialah berisi tentang daftar pustaka. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.